Di dalam perkembangannya, birokrasi bersifat ambivalen. Ambivalen itu bertentangan, ya. Weber sendiri menyatakan bahwa birokrasi muncul sebagai sebuah struktur yang painful untuk membernya. Anda mungkin tidak punya bayangan ya karena Anda hidup di dalam birokrasi yang sudah mengalami perkembangan seperti saat ini di mana Anda dengan mudah bisa menghubungi orang-orang yang sekian layer ada di atas Anda, misalnya seperti itu, bekerja sangat fleksibel atau contohnya misalnya kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan startup di mana proses bekerja itu dikelola dengan sangat fleksibel, tentunya hierarki menjadi tiada di sana. Nah, ketika birokrasi benar-benar dilakukan secara rigid, maka itu menimbulkan painful bagi member organisasi itu sendiri dan mereka harus melakukan trade off ya. Jadi painful itu di trade off, ditukar dengan economic security. Jadi secara ekonomi mereka memang aman dan juga upah pendapatan di sisi lain. Walaupun mereka sendiri akhirnya juga seperti yang mungkin Marx juga sebutkan teralienasi dari isi dari pekerjaan itu dan konteks di mana mereka bekerja. Catatan lain ambivalensi dari perasaan ini jadi merasa painful tapi ya kok juga secara ekonomi merasa dapat sesuatu yang lebih mensejahterakan itu tidak hanya disebutkan oleh Weber tetapi juga oleh Goldner. Goldner mengatakan bahwa struktur birokrasi itu dapat dialami menjadi sangat positif, ini menurut Goldner ya, kalau mereka dibuat dalam format yang enabling, jadi memampukan si member daripada organisasi itu berpartisipasi di dalamnya gitu. Makanya dia sebutkan a mix of enabling, coercive, dan ceremonial forms. Tentu saja ini kemudian akhirnya meninggalkan perasaan ambivalen secara overall pada fenomena bekerja yang dihadapi oleh anggota organisasi itu sendiri. Sehingga kalau secara sosiologis kita bisa catat bahwa sociological ambivalence yang muncul itu bisa ada berangkat ya muncul atau menguap dari 3 aspek. Yang pertama adalah individu itu terlibat di dalam status set yang berbeda-beda. Anda tentu masih ingat ketika Merton menyebut tentang status set. Ya, dan ini harus berhubungan dengan competing demands gitu, kebutuhan. Jadi Anda bayangkan orang yang dia adalah ini catatan kedua saya juga, mereka yang kemudian di rumah itu dianggap sebagai breadwinner, mereka yang adalah di posisi superordinat, mereka yang menjadi pemberi nafkah bagi keluarganya mereka, tetapi di pekerjaan mereka adalah subordinat gitu dan itu menimbulkan tension sendiri sebenarnya bagi anggota organisasi ketika mereka bekerja di dalam sebuah birokrasi yang sangat rigid gitu. Item yang kedua adalah different role within the same status. Jadi peran yang beda dalam status yang sama gitu. Dan yang ketiga adalah internal contradiction of single role in single status. Jadi ini tadi yang saya sebutkan gitu ya. Dia di satu sisi adalah breadwinner, but in other side mereka juga adalah subordinat. Nah, perkembangan ini kemudian akhirnya menghasilkan birokrasi yang dikaji oleh berbagai scholars, mereka menganggap birokrasi mengalami perkembangan. Birokrasi tidak lagi bisa secara rigid dilakukan pada bentuk-bentuk organisasi yang lahir dari the new capitalism stream gitu ya, dari aliran kapitalisme baru. Ini yang kemudian disebut oleh Hakan Yüksel, salah satu pemerhati studi organisasi dari Istanbul. Dia menyebutkan sebuah konsep dengan post birokrasi atau di berbagai literatur lainnya mungkin Anda bisa temukan debirokrasi gitu ya. Jadi ada satu bentuk birokrasi yang baru di mana birokrasi itu tidak lagi bisa bekerja dengan sangat rigid
gitu. Catatan Deleuze di bukunya yang judulnya adalah Foucault, tadi di awal saya sudah sempat menjelaskan tentang konsepsi power and knowledge yang dikemukakan oleh Foucault di dalam organizational level. Dia menyebutkan bahwa pada posisi post birokrasi ini masyarakat mengambil kontrol sebenarnya. Ya, jadi di dalam era new capitalism ini justru masyarakat yang mengambil kontrol. Gitu. Ini bisa kita temukan di tulisan dia di tahun 92, jadi control society. Dan berbeda dengan disiplin yang muncul selama ini di dalam masyarakat gitu. Masyarakat yang mengontrol itu cenderung untuk menghilangkan atau menghapuskan rules, kemudian tadi batas yurisdiksi, ya, batas yurisdiksi yang dihasilkan oleh birokrasi di awal-awal munculnya organisasi dengan bentuk ini gitu. Oke, sehingga dimungkinkan bahwa individu itu dapat dengan bebas mengerjakan apa yang mereka inginkan. Dan bahkan kalau Anda lihat di perkembangan makin ke sini ya, di era industri 4.0 gitu, pekerja sangat bebas untuk kemudian tidak terikat dengan di mana tempat kerjanya atau workspace gitu, no enclosed workspace gitu. Tidak ada strict rules, makanya kenapa kalau Anda mungkin sempat berbicara dengan senior-senior Anda yang sudah lulus menjadi alumni saat ini, ada satu terminologi yang saya pernah dengar, apakah kamu bekerja di kantor saat ini? Oh tidak Mbak, saya sedang remote. Jadi kata remote work itu seolah bahwa si individu itu punya kebebasan untuk bisa bekerja dari rumah atau dari tempat di mana dia berada. Jadi dia tidak harus ada di dalam perusahaan tersebut. Ini tentu fenomena yang sangat berbeda kalau kita lihat konsepsi birokrasi di awal-awal Max Weber membuat ini gitu ya. Jadi orang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan industri, kemudian mereka bekerja dengan satu aturan, hierarki dan juga timeline tertentu dengan spesialisasi pekerjaan yang sangat rigid dan jelas gitu. Nah, di dalam bentuk organisasi yang sifatnya post birokrasi di dalam aliran new capitalism ini gitu. Justru yang muncul adalah no enclosed workspace gitu. So you can do whatever you want, but everything will be monitored and recorded. Dan ini kemudian akhirnya Anda membentuk sebuah jaringan gitu. Ini yang kemudian disebut dengan network shape entrepreneurial organization. Area yurisdiksi pada post birokrasi yang sangat berbeda dengan konsepsi birokrasi sebelumnya menjadi sangat fuzzy ya, menjadi sangat membingungkan karena member daripada organisasi itu sendiri menjadi tidak jelas batasannya. Kalau kita bandingkan dengan definisi birokrasi awal Weber, terutama kalau kita bicara mengenai working hours dan juga professional status gitu, di mana individu punya kebebasan sebenarnya untuk mengatur jam kerja mereka seperti apa dikelolanya dan dengan status profesional dia, karena spesialisasi yang dimaksud di dalam birokrasi yang lama, yang klasik itu lebih kepada spesialisasi yang bersifat fungsional, sedangkan saat ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang jauh membutuhkan spesialisasi yang sifatnya sosial, artinya seseorang dengan menempati status tertentu diharapkan bisa melakukan dapat melakukan beberapa pekerjaan teknis sekaligus. Nah, Bolstanski dalam New Capitalism bukunya menyebutkan bahwa The New Project Capitalism itu bekerja di luar dari pembagian fungsi dan tanggung jawab yang disebut oleh birokrasi klasik. Di dalam New Capitalism ini, di mana organisasi itu menjadi
post birokratik atau yang tadi kita sebutkan dengan networking birokrasi itu menciptakan mixed space ya. Jadi ruang-ruang yang bercampur antara multifunctional interaction dan boundless project team. Jadi Anda bayangkan seperti saat ini kita work from home, universitas masih bisa melakukan tugasnya dengan memberikan learning proses kepada mahasiswa walaupun kita berada di dalam space yang berbeda, bahkan bisa juga di dalam waktu yang berbeda gitu. Nah, dalam term hierarki, tim yang bekerja dengan model networking birokrasi ini kemudian dibentuk untuk bekerja di dalam proyek yang terpisah. Dan kemudian jenis birokrasi ini itu membangun jaringan di mana jaringan ini memampukan untuk menciptakan tim yang isinya member-member dengan tugas-tugas project gitu. Nah, kebebasan itu sangat disediakan dengan tindakan-tindakan tertentu ya, tentunya ya. Dan yang menjadi acuan semua orang yang ada di dalam tim project itu adalah satu, tujuan organisasi, organizational goals. Ya, ini kemudian membebaskan para pekerja untuk melakukan apa ya semacam mode bekerja yang diatur sendiri, termasuk dress code-nya ya. Mungkin kita sudah bisa lihat di beberapa sosial media bahwa sekarang orang bekerja dengan menggunakan celana pendek, tapi kemudian di atas dia pakai kemeja yang rapi dalam kondisi work from home seperti ini. Dan itu memberikan kebebasan sekali bagi kita untuk mengatur jam kita bekerja, kemudian outfitnya seperti apa, yang ini sangat berbeda dengan birokrasi di masa klasik ya, di periode yang sangat klasik. Sehingga kita dapat simpulkan sementara bahwa network organization atau networking birokrasi ini dalam era post birokrasi itu dikelola dengan menggunakan ICT ya, dan sistem ini yang kemudian akhirnya menjadi kontrol. Tetap ya, ada kontrol terhadap member walaupun kita merasa freedom sebenarnya di situ. Tetapi the ICT itself who become the controlling components for us. Oke, ini kemudian yang menjadi tulisan atau catatan delusions dan sebagai interpretasi terhadap Foucault. Nah, kira-kira gambaran umum saya tentang networking birokrasi seperti itu. Now it's your turn on the wiki assignment. Ada 3 hal yang Anda bisa tuliskan di dalam tugas wiki pada hari ini. Yang pertama adalah terkait bagaimana Anda bisa melihat kronologi dari birokrasi ke post birokrasi. Saya akan memberikan artikel pertama dari Hakan Yüksel untuk bisa menjadi catatan kalian menulis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana New Capitalism itu sendiri menjadi dasar dari munculnya post-birokrasi. Dan yang terakhir adalah kita harus mengakui bahwa networking birokrasi itu adalah bentuk manifestasi dan jawaban atau kalau kita pinjam terminologinya Weber tadi adalah the genesis of new capitalisms. So, please work on your wiki guys. Selamat bekerja dan menulis di dalam wiki. Ikuti catatan-catatan yang diberikan dalam Amas UI and have a good day.